Hai, balik lagi bersama video kami. Video kali ini membahas tentang apa saja sih yang bisa kita analisis dari sebuah emiten saham. Yuk kita bahas. Sebelum kita investasi saham, kita harus analisis dulu fundamental dan teknikalnya. Lalu apa sih analisis fundamental? Analisis fundamental adalah metode penilaian nilai intrinsik atau nilai wajar saham yang dilakukan dengan menelaah kondisi kesehatan finansial perusahaan seperti laporan keuangan, rasio keuangan, dan faktor eksternal yang bertujuan agar menemukan saham yang undervalued atau harga yang lebih rendah dari nilai sebenarnya dan berpotensi tumbuh dalam jangka panjang. Langkah awal kita harus cek dulu laporan keuangannya karena di dalam laporan keuangan terdapat info perihal pendapatan, laba bersih, arus kas, ataupun utang yang bisa kita jadikan tolak ukur nantinya. Sebagai contoh ini saya cek juga pakai Stackbit. Kalian bisa langsung klik ketik emiten saham apa yang mau kalian investasikan, lalu klik bagian financial, nanti muncul seperti ini. Di situ tertera pendapatan, laba rugi, serta utang. Atau kalian mau cek di website Bursa Efek juga bisa. Untuk cara ceknya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Selanjutnya kita harus tahu juga rasio keuangannya. Rasio keuangan meliputi panjang earning per share atau bisa dibilang keuntungan atau laba rugi per sahamnya. Lalu ada panjang price to earnings ratio ini biar tahu seberapa mahal harga saham dibanding laba per saham. Lalu ada P atau berasio price to book value untuk tahu berapa harga sahamnya dibanding nilai buku per saham. Dan ada juga dividen ini untuk mengetahui apakah saham tersebut suka memberikan keuntungan kepada pemegang saham atau tidak. Untuk melihat rasio keuangan ini, saya masih menggunakan aplikasi Stackbit ya. Nanti kalian bisa cek di bagian Key Stats. Di situ tertera angka panjang earning per share, panjang price to earnings ratio, P atau berasio price to book value-nya, dan kalian bisa cek dividennya di sini. Kalian bisa tahu apakah saham tersebut suka memberikan keuntungan kepada pemegang saham atau tidak. Selain itu, kalian juga harus tahu faktor eksternalnya seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, atau isu geopolitik global. Sebagai contoh, tahun 2022 saat perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga komoditas global minyak dunia JT meroket karena Rusia salah satu eksportir utama terutama untuk negara-negara Eropa. Lalu batu bara yang naik karena Eropa biasa impor dari Rusia. Lalu sebagai contoh juga saat perang dagang atau perang tarif dengan Cina dan negara-negara lain yang menimbulkan kekhawatiran global sehingga orang-orang mencari aset untuk investasi yang aman seperti emas. Makanya pada saat itu emas JT naik terus harganya. Untuk video selanjutnya kita akan bahas apa itu analisis teknikal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.